Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Hari ini firman Tuhan berjudul Berhenti Berbuat Dosa. Berhenti berbuat dosa. Judul yang sangat menarik saudara, karena ini suatu topik atau judul yang mungkin saudara rasa, wow, berhenti berbuat dosa. Saudara, sebelum kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat 1, ada istilah dalam bahasa Latin yang sangat terkenal kalangan teologi atau mahasiswa teologi atau para pendeta suka atau pernah mendengar kalimat ini, non posse non peccare. Ya, ini bahasa Latin, non posse non peccare. Apa artinya? Artinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi manusia punya kecenderungan untuk senantiasa selalu berbuat dosa. Ini yang disebut dengan kodrat dosa. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, sedangkan tema renungan kita adalah berhenti berbuat dosa. Jadi ini sangat menarik. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya kita tahu penderitaan Kristus itu luar biasa, penderitaan badani ya, itu puncaknya di kayu salib ya. Yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah untuk menebus manusia dari dosa. Saya ulangi sekali lagi. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Bahwa Yesus telah menderita penderitaan badani, fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, fisik, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi dosa itu dilakukan bukan hanya di pikiran, tetapi di tubuh. Ya, karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang menikmati itu tubuh kita. Supaya waktu, ayat 2, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut pikiran manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Semua orang punya sisa waktu. Nah, Alkitab di bagian ini mengatakan, jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia. Jadi kalau manusia hidup menurut Alkitab 70 atau paling kuat 80 kalau kuat. Ya. Nah, sisanya kalau saudara hidup katakanlah 50 saat ini, sisanya 20 atau 30, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Gunakan sisa waktu saudara dan saya, 70 dikurangin sisa hidup saudara saat ini, sisanya 20 atau 30, pergunakan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kehendak Allah adalah kita berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Memang kodrat manusia itu, kodrat berdosa itu sukar untuk dihentikan. Saya punya teman, ini teman waktu saya kerja dulu ya, saya tahu dia suka pergi ke tempat pelacuran. Suatu ketika saya ketemu di toilet, saya tergerak untuk mengatakan atau menasihati dia. Saya bilang begini, bro, lu suka ke tempat pelacuran ya? Ya karena cukup dekat, ya saya langsung tembak begitu saudara. Nah, dia cukup nyaman dengan saya, dia berkata begini, iya, biasalah anak muda. Saya bilang, lu tahu nggak itu dosa? Dia jawab apa? Gue tahu itu dosa, tapi gue nggak bisa lepas, nggak bisa. Nah saudara, dia bilang nggak bisa lepas karena sudah terikat. Nah, ada cerita juga, ini bukan teman saya. Dia suka ke tempat-tempat seperti itu
suatu ketika dia berhenti. Dia tidak pergi ke situ lagi. Kenapa? Karena dia nggak punya duit, dipecat dari pekerjaannya, kemudian dia sakit-sakitan. Jadi dia nggak pergi ke situ. Tetapi kalau ada kesempatan, ya, dia sehat, dia kembali lagi ke kubangan itu. Jadi on off. Ya, seperti itu saudara. Jadi memang untuk bisa berhenti berbuat dosa itu sesuatu yang sukar, bahkan mustahil. Tetapi puji Tuhan, bagi kita yang percaya, Alkitab mengatakan, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara sekalian, waktu kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa. Kuasa di sini memakai kata Yunaninya exousia. Exousia itu artinya hak, otoritas, ya, kekuatan. Untuk apa? Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah kita akan memiliki fasilitas. Fasilitas anak Allah yang Tuhan sudah sediakan adalah penebusannya. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Yang kedua, ada Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13. Jadi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Injil. Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Jadi ada penebusan, ada Injil, ada Roh Kudus, dan ada penggarapan Allah. Ada pembentukan Allah sehingga kita menjadi manusia, ya, manusia Allah, man of God, menjadi anak Allah yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa berhenti berbuat dosa, kita punya teladan Kristus. Alkitab mengatakan Yesus tidak berbuat dosa. Bahkan dia pernah berkata di Yohanes pasal 6 ayat 46, Yohanes 8 ayat 46. Yesus bilang begini, Yohanes 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Karena memang hidupnya tidak melakukan dosa. Bahkan di bagian lain, di 1 Petrus 2, ya tadi 1 Petrus 4, sebenarnya 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi Yesus memberikan contoh teladan bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu Tuhan Yesus memberikan teladan dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya yang mana? Jejaknya yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu kehidupan Kristus yang kita harus ikuti. Ya. Di ayat 22 selanjutnya dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu kehidupan Kristus, hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan Dia mau kita yang percaya kepadanya juga mengikuti jejaknya, hidup seperti Dia hidup. Ketika Yesus mendekati azalnya di kayu salib, itu diperiksa oleh Pilatus. Pilatus memeriksa Kristus, memeriksa Yesus. Dia berkata sampai 3 kali, dia berkata, aku tidak menjumpai kesalahan apapun daripadanya. Jadi nggak ada kesalahan kecil, apalagi kesalahan besar. Itu kan kehidupan yang luar biasa, saudara. Nah, kita harus mengikuti jejak Yesus yang hidup tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana kita bisa hidup tidak berbuat dosa? Ikuti teladan Kristus yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Di 1 Yohanes 3 ayat yang 6 sampai ke 9, 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tetap berada di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, mengikuti contoh Kristus, menaruh pikiran perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Yesus mengatakan Dia itu pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Ketika kita melekat bergaul erat dengan Yesus, kita punya kekuatan ekstra seperti tenaga listrik ketika menempel
di sumber tenaga itu, kita punya kekuatan untuk apa? Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Makanya dikatakan karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau mengaku Kristen tetapi masih berbuat dosa atau tetap berbuat dosa, Alkitab mengatakan tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi orang yang mengenal Dia, mengenal Yesus, ciri utamanya dia berhenti berbuat dosa. Memang kita masih bisa berbuat dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, ayat 7-nya. Kemudian dikatakan barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kita berhenti berbuat dosa, kemudian kita melakukan apa yang benar. Ya. Kita mulai memikirkan apa yang benar, apa yang mulia. Kita lakukan itu. Ya. Sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Siapapun dia, kalau tetap berbuat dosa, meskipun dia mengaku, bersumpah bahwa dia Kristen, tapi tetap terus-menerus berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat terakhir dikatakan, perhatikan ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lahir dari Allah. Tadi Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi waktu kita percaya Yesus, menerima Dia, di ayat 13 itu sama dengan diperanakan. Coba kita balik dulu ke Yohanes. Ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tadi ayat 12 dari Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Nah, saat itu kita diperanakan atau dilahirkan dari Allah. Nah, saudara, di sini kalau kita sambung dengan ayat 9 di 1 Yohanes 3, setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Jadi cirinya utama orang yang lahir baru, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, ciri utamanya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus tidak hidup dalam non posse, non peccare, artinya tidak hidup terus-menerus berbuat dosa. Dia punya kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Bahkan bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi ia sampai tidak bisa lagi berbuat dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk bisa menjadi anak Allah. Satu terjemahan 1 Petrus 4 ayat 1, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini. 1 Petrus 4 ayat 1, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia hidup sebagai manusia biasa. Alkitab mengatakan dalam segala hal Ia disamakan dengan manusia, dengan saudara-saudaranya, dengan kita. Jadi secara fisik Yesus itu naturnya ada natur manusia. Jadi kalau dikatakan apakah Ia bisa berbuat dosa? Ya, bisa dikatakan iya. Apakah Ia berdosa? Kita bisa jawab, selama hidupnya sebagai manusia, Alkitab mengatakan Ia tidak berbuat dosa. Karena tidak ada dosa dalam dirinya. Ia murni, Ia suci. Saya ulangi lagi, jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus.
Jadi kita mesti punya pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Itu sesuai dengan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus, kita dimungkinkan untuk bisa berhenti berbuat dosa. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Nah, ini kalimat ini saya ulangi, karena ini kuncinya juga. Rahasia bagaimana kita bisa berhenti berbuat dosa. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Dikatakan sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita harus berani ambil keputusan, memutuskan, ya, memilih untuk berhenti berbuat dosa. Jadi harus punya komitmen dulu, punya tekad dulu untuk berhenti berbuat dosa. Kalau kita punya tekad, kita punya komitmen, Roh Kudus akan menolong kita untuk mencapai keadaan yang tidak berbuat dosa, bahkan keadaan yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini memang perjuangan yang bukan hanya sukar, tetapi mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga pada akhirnya kita dimungkinkan bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi saudara sekalian, milikilah tekad, keputusan untuk berhenti berbuat dosa dan hiduplah di dalam Dia. Ikutilah jejak Kristus, maka kita akan mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.